Di konten ini akan saya jelaskan tentang cara membuktikan ataupun pembuktian ilmu gaib secara nyata, tanpa trik, tanpa penipuan. Murni pembuktian itu untuk diri Anda sendiri. Anda bisa mencobanya di rumah nanti setelah menonton video ini sampai selesai. Namun, segala resiko itu harus Anda tanggung sendiri. Saya tidak ikut campur. Oke, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. La hawla wa la quwata illa billah. Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian di channel Spiritual 21 Investigasi Supranatural Tanpa Batas. Sebelum kita membuktikan yang namanya ilmu gaib, maka kita harus mengetahui konsep ataupun unsur-unsur ilmu gaib itu sendiri. Hal itu karena konsep ilmu gaib itu tidak sama dengan ilmu sains atau ilmu-ilmu yang lainnya. Kita tidak bisa menggunakan konsep ilmu sains atau konsep ilmiah untuk membuktikan hal-hal gaib atau ilmu gaib. Contohnya, kita tidak bisa membuktikan ilmu gaib itu seperti ilmu sulap, karena kedua ilmu tersebut sangat berbeda. Ilmu sulap adalah menggunakan trik ataupun teknik-teknik tertentu, sedangkan ilmu gaib itu menggunakan sebuah keyakinan dan sebuah ritual. Untuk itulah, karena ilmu gaib menggunakan keyakinan, ritual ataupun kepercayaan, maka kita pelajari konsepnya dan unsur-unsurnya terlebih dahulu. Konsep dan unsur-unsur ilmu gaib. Ilmu gaib di sini yang saya maksud itu adalah ilmu putih atau sering disebut ilmu hikmah, bukan ilmu sihir ataupun ilmu-ilmu dari golongan ilmu hitam, karena saya tidak tahu dan tidak mempelajari keilmuan-keilmuan tersebut. Untuk memahami ilmu gaib tersebut, Anda harus tahu unsur-unsurnya terlebih dahulu. Nah, akan saya sebutkan unsur-unsur dari ilmu gaib yang perlu Anda ketahui. Yang pertama adalah keyakinan. Karena ilmu putih, ilmu hikmah itu sumber utamanya adalah dari agama, maka dibutuhkan yang namanya keyakinan. Keyakinan di sini ada 3 macam yang harus Anda ketahui. Yang pertama, Anda itu harus yakin bahwa Tuhan itu ada. Tidak bisa seorang yang membuktikan ilmu gaib itu ateis atau tidak mempunyai agama, tidak mempercayai Tuhan. Kemudian, yakin bahwa malaikat ataupun utusan-utusan gaib Tuhan itu ada. Terus keyakinan yang ketiga, yakin bahwa makhluk gaib ataupun energi gaib ataupun jin itu ada. Kalau seseorang itu sudah tidak yakin dengan ketiga hal itu, maka nantinya itu akan mengalami kesulitan dalam pembuktian dan mungkin tidak perlu membuktikan karena memang sudah tidak yakin. Kalau sudah tidak yakin, untuk apa kita melakukan pembuktian? Kemudian yang kedua adalah sugesti. Anda harus mensugesti diri sendiri, yaitu dengan sugesti-sugesti positif. Atau kalau dalam istilah agama Islam itu namanya adalah husnudzon atau berbaik sangka. Kalau Anda tidak ada rasa husnudzon dan belum praktek itu sudah mengatakan ilmu ini syirik, ilmu ini bid'ah, ilmu ini tidak ada tuntunannya, ilmu ini sesat dari setan dan lain sebagainya, maka ya hal itu Anda akan sangat sulit sekali membuktikan hal-hal gaib. Yang ketiga adalah fokus dan konsentrasi. Maksudnya itu Anda harus berfokus atau memfokuskan diri kepada Tuhan. Jangan memfokuskan diri pada yang lain. Misal seperti ini, Anda berpikir ilmu ini ada jinnya, ilmu ini berasal dari dukun, ilmu ini sesat, ilmu ini dari setan, ini itu dan lain sebagainya. Anda tidak fokus ke Tuhan tapi malah memikirkan ilmu itu dari mana. Contohnya seperti itu. Kemudian yang keempat adalah ritual. Anda itu harus mau menjalani sebuah ritual atau tirakat terlebih dahulu. Karena untuk mengakses ilmu gaib itu perlu mensinkronkan diri istilahnya itu kepada yang maha gaib. Tidak ada ilmu gaib yang tidak menggunakan ritual. Semua itu pasti memakai ritual. Yang kelima adalah hilangkan ego. Maksudnya di sini Anda harus mengakui bahwa Anda ini adalah manusia yang lemah. Tidak ada daya apapun kecuali tanpa seizin dari Tuhan ya.
Anda harus mengakui dulu bahwa Anda itu tidak bisa melakukan apa-apa tanpa pertolongan dari Tuhan. Yang keenam adalah tawakal. Artinya Anda harus berani dan mau memasrahkan diri Anda itu kepada Tuhan secara menyeluruh. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya itu selain dari izin Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh adalah amalan, mantra ataupun asma. Anda itu harus mengamalkan suatu amalan atau mantra atau asma-asma tertentu. Asma ini fungsinya adalah untuk menghadirkan energi gaib yang kita minta. Tanpa asma atau mantra, energi gaib itu akan sulit sekali hadir. Walaupun itu bisa ya, meskipun kita nggak baca asma atau mantra bisa, tapi mungkin itu agak lama seperti itu. Itulah 7 unsur yang harus Anda penuhi dulu. Kalau dari 7 unsur itu ada salah satu yang tidak terpenuhi dalam diri atau batin Anda, maka urungkanlah dulu untuk pembuktian ilmu gaib. Karena itu akan sangat menyulitkan Anda. Dan dalam hati Anda itu tidak boleh ada penyangkalan terhadap ke-7 unsur tersebut. Kalau hati Anda masih ada yang menyangkal salah satunya, maka resiko gagal dalam pembuktian itu akan sangat besar sekali. Nah, kemudian kalau Anda itu sudah memenuhi ke-7 unsur tersebut, maka berarti Anda sudah siap untuk melakukan pembuktian dengan hal-hal gaib. Ini saya perlu tegaskan dulu bahwa pembuktian ini bukan saya yang membuktikan tentang ilmu gaib atau hal gaib tersebut kepada Anda, tetapi Anda sendirilah yang akan merasakannya secara langsung. Jadi di sini tidak ada unsur trik, penipuan ataupun yang lainnya. Kalau orang lain yang melakukan pembuktian dan Anda itu hanya melihat pembuktian itu, maka bisa saja atau kemungkinan besar itu memakai trik ataupun teknik-teknik tertentu. Hal itu mirip seperti ilmu sulap. Apalagi melihat dari video, itu sudah penuh dengan yang namanya settingan. Namun kalau Anda yang melakukannya sendiri, maka Anda akan yakin 100%. Tidak ada intervensi dari manapun dan tidak ada penipuan ataupun rekayasa apapun. Kemudian sebelumnya Anda harus persiapkan diri dulu sebelum pembuktian. Diri Anda harus sehat walafiat, tidak ada sakit atau alergi apapun. Kalau perlu, cek dulu kesehatan Anda. Anda tidak boleh memaksakan diri kalau Anda sedang sakit. Kalau Anda memang sudah siap semuanya, Anda sehat, tidak ada penyakit apapun, apalagi penyakit jantung, saatnya Anda untuk melakukan pembuktian dengan hal-hal gaib. Sekali lagi, saya ingatkan, saya tidak mau menanggung resikonya. Resikonya itu harus Anda tanggung sendiri. Pembuktian energi gaib. Sebagai seorang pemula atau bahkan pertama kali dalam pembuktian hal gaib, maka Anda harus melalui tahap demi tahap dulu, yaitu tahap pertama terlebih dahulu. Jadi mirip seperti orang sekolah. Harus dari TK, SD, SMP, SMA, dan lain sebagainya. Jangan tiba-tiba itu langsung sekolah masuk SMA. Bisa-bisa otaknya itu akan konslet. Tahap pertama untuk pemula yaitu merasakan kehadiran energi atau entitas gaib. Karena entitas gaib itu ada, Anda harus tahu dan bisa merasakannya terlebih dahulu. Untuk merasakan keberadaan energi atau entitas gaib ini tidak serta-merta itu Anda langsung bisa. Harus berproses dulu, tidak satu hari langsung bisa. Pokoknya itu mirip seperti orang sekolah, harus tahap demi tahap belajar. Pertama dulu apa, kedua, ketiga, dan seterusnya. Begitulah dengan ilmu gaib juga seperti itu. Untuk merasakan keberadaan energi atau entitas gaib ini, Anda harus menyiapkan bahan-bahan untuk ritual. Nah, bahan-bahan ini bukanlah untuk ritual ibadah atau untuk penyembahan-penyembahan kepada entitas tertentu. Tetapi ini hanya alat saja. Alat untuk merasakan keberadaan energi-energi atau entitas gaib tersebut. Bahan yang pertama yaitu bunga 7 rupa. Anda bisa beli mungkin di penjual-penjual bunga. Kalau orang Jawa itu menyebutnya adalah ceraken. Kemudian yang kedua adalah dupa ataupun kemenyan ya, kemenyan apapun boleh. Kemudian yang ketiga adalah minyak wangi non-alkohol. Mungkin bisa misik hitam atau misik putih. Yang keempat adalah pakaian yang bersih. Yang kelima adalah sebuah tampah. Tampah itu adalah seperti nampan yang terbuat dari anyaman bambu. Contohnya seperti ini, silakan lihat di sini. Yang keenam adalah lilin.
kalau bisa cari lilin yang tahan lama, karena nanti kalau hanya lilin biasa, maka lilin tersebut akan cepat mati. Kemudian setelah bahan-bahan tersebut Anda persiapkan, nanti bunga 7 rupa tersebut Anda taruh di dalam tampah dan tengahnya Anda beri lilin. Minyak wangi non alkohol itu Anda pakai ya. Jangan pakai minyak yang beralkohol nanti ketika ritual. Kemudian setelah semua siap, maka Anda harus mencari ataupun mensurvei tempat khusus yang letaknya itu jauh dari penduduk. Dan tempat tersebut itu harus terkenal angker atau harus tempat yang benar-benar angker. Syukur-syukur tempat tersebut adalah kuburan tua yang belum terjamah manusia. Kenapa harus tempat-tempat angker? Karena untuk pemula masih butuh yang namanya pemancing. Nah, pemancing yang paling mudah itu adalah tempat-tempat angker. Di Indonesia itu sangat banyak sekali tempat-tempat angker. Anda bisa mencarinya ya. Setelah tempat tersebut sudah ada dan sudah siap, maka Anda berangkatlah ke tempat tersebut sendirian, tanpa ditemani siapapun. Boleh Anda bawa kamera ya untuk mendokumentasikannya. Jangan bawa HP ataupun smartphone ataupun alat komunikasi. Jangan bawa itu. Anda itu juga bisa membawa tenda untuk nanti dibuat istirahat. Namun, Anda jangan membawa makanan apapun. Kalau minuman boleh, silakan bawa air putih saja. Dan bagi yang muslim itu bisa bawa perlengkapan ibadah, mungkin untuk ibadah sholat ya. Nah, setelah Anda sampai di tempat tujuan tersebut, Anda istirahat dulu. Ritual itu dimulai setelah selesai sholat isya, yaitu sekitar jam 8 malam. Kemudian ritualnya yaitu Anda harus berdiam diri di tempat tersebut dari jam 8 malam itu sampai dengan subuh atau jam 4 pagi. Tempat Anda berdiam tersebut Anda kasih sesaji tadi ya, yaitu tampah yang berisi bunga 7 rupa dan di tengahnya itu ada lilinnya. Lalu Anda nyalakan lilin dan bakar dupa atau kemenyan di tempat itu. Dan jangan lupa Anda harus memakai minyak wangi non alkohol. Anda lakukan ritual tersebut itu minimal ya, minimal itu 3 hari 3 malam. Dalam waktu 3 hari 3 malam tersebut Anda itu tidak boleh makan apapun. Kalau minum boleh, tapi hanya sekedar menghilangkan haus saja. Tapi alangkah baiknya Anda itu tidak makan dan juga tidak minum. Siangnya itu Anda boleh tidur di tenda itu sekedarnya saja. Jangan terlalu banyak tidur. Alangkah baiknya juga Anda jangan tidur sama sekali. Kemudian selama ritual tersebut Anda harus membaca asma. Asma yang dibaca yaitu ya batin, ya batin, ya batin, ya batin. Baca terus asma tersebut itu tanpa hitungan sampai nanti di pagi hari saat ritual selesai, yaitu jam 4 pagi atau ketika subuh. Anda boleh pasang kamera, tetapi jangan ada cahaya apapun selain dari lilin itu. Anda bisa menggunakan kamera infrared. Penjelasan dan evaluasi gaib. Nah, setelah Anda melakukan ritual dalam jangka waktu 3 hari 3 malam tersebut dengan baik, maka biasanya dalam 3 hari 3 malam itu Anda sudah bisa merasakan bahkan melihat yang namanya energi gaib atau entitas gaib. Biasanya itu Anda akan mendengar yang namanya suara-suara misterius, mungkin suara-suara cekikikan tertawa atau mencium bau-bau yang tidak sedap. Kemudian Anda bahkan mungkin bisa melihat cahaya-cahaya gaib yang Anda sendiri bingung itu cahaya apa. Saya dulu pengalamannya juga seperti itu. Saya melihat cahaya ya, bulat-bulat, warnanya itu putih kebiru-biruan seperti lampu neon ya, seperti itu. Bahkan selain itu semua, itu Anda bisa melihat yang namanya jin atau makhluk gaib yang selama ini Anda tidak pernah melihatnya. Jin tersebut akan wujud secara nyata di depan mata Anda. Makhluk itu ada yang berwujud wanita mukanya rusak, ada yang berwujud mungkin pocong, ada yang hitam besar mata merah, mungkin ada juga anak-anak kecil. Dan nanti bahkan Anda akan bertemu penunggu tempat tersebut. Nah, disinilah mental Anda itu akan diuji. Setelah Anda melihat berbagai hal-hal gaib tersebut, Anda jangan lari. Tetap di situ. Mereka itu tidak apa-apa, tidak mengganggu Anda atau tidak akan membunuh Anda. Kalau dalam 3 hari tersebut Anda belum menemukan apa-apa, maka Anda ulangi lagi, namun waktunya itu Anda perpanjang 7 hari. Setelah Anda tahu dan mengalami hal-hal gaib yang Anda rituali tersebut, maka efek positifnya itu keimanan Anda tentunya itu akan sangat bertambah.
Anda nantinya itu akan lebih mudah ataupun akan sanggup belajar ilmu-ilmu gaib yang lain. Karena memang Anda sudah melihat wujud dari energi ataupun entitas gaib tersebut. Contoh Anda bisa belajar ilmu pelet, ilmu kebal, ilmu pengelarisan, dan lain sebagainya. Nah, ritual tersebut sebenarnya itu hanya tahap awal saja bagi yang ingin pembuktian. Ada dan masih banyak lagi untuk menembus level-level dunia gaib yang lebih tinggi. Biasanya para ulama ahli hikmah zaman dulu itu levelnya sangat tinggi. Terkhusus para wali-wali Allah itu bisa menembus alam-alam gaib malakut. Namun sekali lagi ya, ritual tersebut cukup berbahaya dan saya tidak bertanggung jawab atas apa yang akan terjadi nanti pada diri Anda. Gaib itu ada dan nyata, berdampingan dengan kita semua. Namun, gaib itu bukan seperti ilmu-ilmu yang lain, mungkin seperti ilmu sulap, ilmu sains, ilmu kedokteran, ilmu fisika, dan lain sebagainya. Siapapun Anda, jangan menyamakan ilmu gaib itu dengan ilmu-ilmu tersebut. Kalau Anda itu ingin menjadi seorang pesulap, ya janganlah mencampur adukan dengan ilmu-ilmu gaib untuk mengelabui orang atau mungkin untuk menjatuhkan orang lain. Kalau Anda dokter, ya tekunilah ilmu kedokteran Anda tanpa menjelekkan disiplin ilmu-ilmu yang lainnya. Karena setiap ilmu itu beda metodenya dan cara pengamalannya. Ilmu Allah itu sangat luas, kita manusia itu tidak mungkin sanggup belajar semuanya. Nah, semoga siapapun yang menonton video ini bisa mengambil hikmahnya. Jangan Anda lakukan ritual ini kalau memang Anda itu tidak betul-betul siap dan berani menanggung segala resiko. Dan ini yang paling penting, setelah Anda tahu tata caranya, Anda jangan menyalahgunakan ilmu ini untuk cari pesugihan ataupun cari nomor togel. Sekian, saya Patih Nur Alam undur diri, akan selalu ada misteri di dunia ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.